Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwi Al-Aziz dari kelas Manajemen Teknik C akan menjelaskan tentang tinjauan manajemen. Yang pertama adalah definisi. Menurut Harold Kohns, manajemen adalah seni menyelesaikan sesuatu melalui dan dengan orang-orang dalam kelompok yang terorganisir secara formal. Ini adalah seni menciptakan lingkungan di mana orang dapat tampil dan individu serta dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok. Selanjutnya ada tingkat manajemen. Tingkat manajemen terbagi atas tiga. Yang pertama top level atau manajemen puncak. Yang kedua adalah middle level atau manajemen menengah. Dan yang ketiga adalah lower level atau manajemen tingkat bawah. Yang pertama manajemen puncak. Manajemen puncak ini terdiri dari dewan direksi, kepala eksekutif, atau direktur pelaksana. Manajemen puncak adalah sumber otoritas tertinggi dan mengatur tujuan dan kebijakan untuk suatu perusahaan. Selanjutnya adalah middle level atau manajemen tingkat menengah, yaitu mereka bertanggung jawab kepada manajemen puncak untuk menjalankan fungsi departemen mereka. Mereka mencurahkan lebih banyak waktu untuk fungsi organisasi dan arah. Yang terakhir adalah manajemen tingkat bawah, yang dikenal juga sebagai tingkat pengawasan atau operasi manajemen, terdiri dari seperti supervisor, mandor, petugas bagian, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi manajemen. Manajemen mempunyai 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi planning atau perencanaan. Yang kedua, fungsi organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga, fungsi staffing atau kepegawaian. Yang keempat, fungsi directing atau fungsi pengarahan. Dan terakhir adalah controlling atau fungsi pengendalian. Baiklah, ini akan kita lanjutkan di PowerPoint selanjutnya. Selanjutnya ada peran manajer. Manajer mempunyai tiga peran. Yang pertama yaitu interpersonal, yang meliputi figur utama, pemimpin, dan penghubung. Peran manajer sebagai figur utama itu yaitu sebagai kepala simbolis dari sebuah organisasi atau perusahaan. Sebagai pemimpin, yaitu bertanggung jawab atas penempatan staf, pelatihan, dan tugas terkait. Sebagai penghubung, yaitu menjaga komunikasi antara semua kontak dan informan yang membentuk jaringan organisasi. Yang kedua, peran informasi meliputi monitor, penyebar, dan juru bicara. Sebagai monitor di sini maksudnya secara pribadi mereka mencari dan menerima informasi untuk dapat memahami organisasi. Sebagai penyebar yaitu mengirimkan semua informasi impor yang diterima dari pihak luar ke anggota organisasi. Dan sebagai juru bicara yaitu menyampaikan rencana, kebijakan, dan tindakan organisasi kepada pihak luar. Yang ketiga, peran putusan meliputi pengusaha yaitu mencari peluang. Pada dasarnya mereka mencari perubahan, menanggapinya, dan mengeksploitasinya. Sebagai negosiator maksudnya mewakili organisasi dalam negosiasi-negosiasi besar di luar. Sebagai alokasi sumber daya, yaitu mereka yang membuat atau menyetujui semua keputusan penting yang terkait dengan alokasi sumber daya. Yang terakhir sebagai penanggulangan gangguan, yaitu bertanggung jawab atas tindakan korektif saat organisasi menghadapi sebuah gangguan. Selanjutnya, evolusi pikiran manajemen. Yang pertama itu ada evolusi dari pendekatan klasik yang meliputi manajemen ilmiah, yaitu adalah teori manajemen yang menganalisis dan mensintesis alur kerja dengan tujuan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan yang kedua yaitu
manajemen administratif, berbeda dengan manajemen ilmiah, yang sebagian besar berhubungan dengan pekerjaan dan pekerjaan pada tingkat analisis individu. Manajemen administrasi memberikan teori manajemen yang lebih umum. Yang kedua itu adalah pendekatan perilaku. Yang pertama, hubungan manusia. Salah satu kesimpulan utama dari studi Hartholm adalah bahwa sikap pekerja berhubungan dengan produktivitas. Yang lainnya adalah bahwa tempat kerja adalah sistem sosial dan pengaruh kelompok informal dapat memberikan pengaruh yang kuat pada perilaku individu. Yang kedua adalah ilmu perilaku. Ilmu perilaku tentang studi yang perilaku organisasi muncul pada 1950-an sampai 1960-an. Pendekatan ilmu perilaku ini adalah perkembangan alami dan gerakan hubungan manusia. Ini berfokus kepada penerapan alat konseptual dan analitis untuk masalah pemahaman dan memprediksi perilaku di tempat kerja. Selanjutnya ada pendekatan kuantitatif. Yang pertama yaitu dari ilmu manajemen, atau disebut juga riset operasi, menggunakan pendekatan matematika dan statistik untuk memecahkan masalah manajemen. Yang kedua itu manajemen produksi dan operasi, yang berfokus pada operasi dan pengendalian proses yang mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa jadi. Yang keempat yaitu pendekatan sistem, berfokus pada pemahaman organisasi sebagai sistem terbuka yang mengubah masukan menjadi keluaran. Yang kelima itu pendekatan kontingensi, berfokus pada penerapan prinsip-prinsip dan proses manajemen yang ditentukan oleh karakteristik unik dari setiap situasi. Selanjutnya adalah kontribusi Fayol dan Taylor. Fayol dan Taylor ini dianggap sebagai pendiri ilmu pengetahuan, manajemen, dan manajemen administrasi, dan keduanya memberikan dasar untuk ilmu pengetahuan dan seni manajemen. Yang pertama, manajemen Taylor, yang terdiri dari pengamatan, pengukuran, eksperimen, dan inferensi. Selanjutnya adalah elemen manajemen ilmiah dari Taylor. Yang pertama, menetapkan tugas dan nilai ilmiah. Maksudnya di sini adalah studi kerja dapat didefinisikan, manajemen ilmiah Taylor. Terdiri atas pengamatan, pengukuran, eksperimen, dan inferensi. Selanjutnya, elemen manajemen ilmiah. Yang pertama adalah penetapan tugas dan nilai ilmiah. Yang kedua, merencanakan tugas. Yang ketiga, seleksi dan pelatihan kejuruan. Yang keempat, standarisasi. Yang kelima, spesialisasi. Dan yang keenam, revolusi mental. Selanjutnya, 14 prinsip manajemen Henry Fayol. Yang pertama adalah divisi kerja, yaitu pembagian pekerjaan atau spesialisasi saja dapat memberikan produktivitas dan efisiensi yang maksimal. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab, yaitu hak untuk memberi perintah disebut otoritas, kewajiban untuk menyelesaikannya disebut dengan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin.
Tujuan, peraturan, dan ketentuan kebijakan dan prosedur harus dihormati oleh setiap anggota organisasi. Yang keempat, kesatuan komando. Untuk menghindari kemungkinan kebingungan dan konflik, setiap anggota organisasi harus menerima perintah dan instruksi hanya dari satu atasan. Yang keenam, yang kelima, kesatuan arah. Semua anggota organisasi harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam, penekanan pada subordinasi. Ini juga disebut prinsip kerja yang masing-masing akan bekerja untuk semua dan semua untuk masing-masing. Yang ketujuh adalah remunerasi. Gaji yang adil, imbalan non-finansial dapat bertindak sebagai intensif atau motivator terbaik untuk kinerja yang baik. Yang delapan ada sentralisasi, harus ada keseimbangan yang baik antara sentralisasi dan desentralisasi kewenangan dan kekuasaan. Yang sembilan, rantai skalar. Kesatuan komando menghasilkan rantai atau hierarki perintah yang mengumumkan semua anggota dan anggota organisasi dari atas ke bawah. Yang 10, pemesan, yaitu Fahim menyarankan bahwa ada tempat untuk segalanya. Tatanan atau sistem sendiri dapat menciptakan organisasi yang sehat dan manajemen yang efisien. Selanjutnya adalah keadilan. Sebuah organisasi terdiri dari sekelompok orang yang terlibat dalam upaya bersama. Yang ke-12, stabilitas kepemilikan. Seorang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan baru dan menunjukkan efisiensi pada waktunya. Yang ke-13, inti kerjasama, yaitu fondasi dari organisasi yang sehat. Persatuan adalah kekuatan, tapi persatuan menurut kerjasama menuntut kerjasama, kebanggaan, loyalitas, dan rasa memiliki bertanggung jawab atas kinerja yang baik. Yang terakhir adalah prakarsa, yaitu pemikiran kreatif dan kapasitas untuk mengambil inisiatif dapat memberi kita perencanaan mengenai yang baik dan pelaksanaan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, faktor organisasi dan lingkungan. Kita ketahui jenis organisasi bisnis ada 6 macam. Yang pertama, perusahaan pemerintah, kepemilikan tunggal, kemitraan, korporasi, perusahaan saham gabungan, perusahaan publik. Dan masing-masing ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pertama kita akan bahas kepemilikan tunggal. Sebagian besar bisnis kecil dimulai sebagai perseorangan. Manfaatnya dari keuntungan dari kepemilikan tunggal ini adalah bentuk kepemilikan yang paling mudah dan paling murah untuk diatur. Pemilik tunggal memegang kendali penuh. Yang kedua adalah kemitraan. Kemitraan yaitu ada 2 orang atau lebih berbagi kepemilikan atas satu bisnis. Yang ketiga adalah korporasi. Korporasi ini yang disewa oleh negara, tempat ia berkantor pusat dianggap oleh hukum sebagai entitas yang unik, terpisah dari pemiliknya. Selanjutnya, perusahaan saham gabungan. Sumber daya keuangan yang terbatas dan beban risiko yang berat terlibat dalam kedua bentuk organisasi sebelumnya telah menyebabkan pembentukan perusahaan saham gabungan yang memiliki dilutif yang terbatas. Modal dikumpulkan dengan menjual saham dengan nilai yang berbeda. Selanjutnya ada perusahaan publik, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh sepenuhnya oleh pemerintah pusat hingga negara. Ini biasanya ditetapkan oleh undang-undang khusus, parlemen undang-undang khusus yang juga menetapkan tugas dan yurisdiksi pola manajemennya. Yang terakhir, perusahaan pemerintah.
Disebut juga perusahaan negara, juga dapat diatur dalam bentuk perusahaan saham gabungan. Perusahaan pemerintah adalah setiap perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah pusat atau sebagian oleh pemerintah pusat dan sebagian lagi oleh pemerintah negara bagian. Dan terakhir adalah klasifikasi faktor lingkungan. Ada 3 faktor lingkungan. Yang pertama, lingkungan internal, lingkungan mikro, dan lingkungan makro. Lingkungan internal itu terdiri atas sumber daya, kemampuan, budaya. Lingkungan mikro, terdiri dari pemegang saham, pemasok, distributor, pelanggan, pesaing, media, politik, dan media. Dan lingkungan makro terdiri dari politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.